Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fathul Ilma akan mempresentasikan PPT dengan judul Dampak Perubahan Iklim Terhadap Biodiversitas dan Populasi Sumber Daya Ikan. Yang pertama, pengertian perubahan iklim. Perubahan iklim dapat kita artikan sebagai perubahan pola cuaca jangka panjang di bumi. Penyebab utamanya adalah peningkatan gas rumah kaca yang dilepaskan dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, hingga industrialisasi. Kondisi ini mendorong pemanasan global yang pada akhirnya berdampak luas tidak hanya di daratan tapi juga pada ekosistem perairan. Dampak perubahan iklim pada ekosistem perairan sangat nyata. Suhu air laut maupun air tawar meningkat dan hal ini mengganggu keseimbangan ekosistem. Misalnya terumbu karang mengalami pemutihan atau bleaching, padahal terumbu karang merupakan rumah bagi ribuan spesies ikan. Selain itu, perubahan arus laut dan curah hujan mempengaruhi ketersediaan plankton yang sebenarnya merupakan sumber makanan utama ikan. Dampak berikutnya dapat kita lihat pada biodiversitas ikan. Perubahan iklim menyebabkan penurunan jumlah spesies, terutama ikan-ikan yang sensitif terhadap suhu atau kualitas air. Sebagian spesies bahkan terancam punah karena tidak mampu beradaptasi. Selain itu, ada pula ikan yang terpaksa bermigrasi ke wilayah lain yang lebih sesuai. Akibatnya, keanekaragaman hayati di satu ekosistem bisa berkurang secara drastis. Tidak hanya biodiversitas, populasi sumber daya ikan juga ikut terdampak. Kenaikan suhu air mengganggu siklus pemijahan dan perkembangan larva ikan sehingga stok ikan menurun. Penurunan ini tentu berdampak langsung pada hasil tangkapan nelayan. Jika dibiarkan, hal ini bisa mengancam ketahanan pangan sekaligus perekonomian masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya ikan. Nah, ada berbagai upaya mitigasi dan adaptasi yang dapat kita lakukan, misalnya penerapan prinsip perikanan berkelanjutan agar ekosistem tetap seimbang, kemudian restorasi ekosistem pesisir seperti rehabilitas, mangrove dan terumbu karang juga penting untuk menjaga ketahanan lingkungan. Selain itu, teknologi budidaya ikan yang adaptif terhadap perubahan iklim perlu terus dikembangkan, dan yang tidak kalah penting adalah upaya global dalam menurunkan emisi karbon, karena hal ini merupakan akar penyebab perubahan iklim. Jadi kesimpulannya adalah perubahan iklim memberikan dampak yang sangat besar terhadap ekosistem perairan. Biodiversitas menurun, populasi ikan berkurang, dan pada akhirnya ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat pesisir juga terancam. Karena itu diperlukan langkah mitigasi dan adaptasi yang berkelanjutan untuk melestarikan sumber daya ikan demi masa depan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa perubahan iklim adalah fenomena global yang memberikan dampak nyata terhadap ekosistem perairan, khususnya biodiversitas dan populasi sumber daya ikan. Perubahan suhu air, pola arus, curah hujan, dan peningkatan intensitas cuaca ekstrim telah menyebabkan gangguan serius pada habitat ikan, terumbu karang yang memutih, mangrove yang terdegradasi, serta menurunnya kualitas perairan adalah bukti nyata dari kerentanan ekosistem kita. Semua ini secara langsung mengurangi ketersediaan habitat alami bagi ribuan spesies ikan. Dari sisi biodiversitas, kita melihat bahwa spesies ikan yang sensitif terhadap perubahan suhu atau kualitas air mengalami penurunan jumlah populasi. Bahkan sebagai di antaranya menghadapi resiko kepunahan.
Selain itu, adanya pergeseran distribusi ikan atau migrasi ke wilayah perairan yang lebih sesuai membuat komposisi ekosistem berubah, sehingga keseimbangan alam terganggu. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah penurunan populasi ikan yang dapat ditangkap. Suhu yang lebih tinggi mengganggu proses reproduksi, pemijahan, hingga pertumbuhan larva. Akibatnya, stok ikan di alam menurun dan hasil tangkapan nelayan juga ikut berkurang. Kondisi ini menimbulkan efek domino bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan. Mereka bukan hanya menghadapi masalah ekonomi, tapi juga ancaman terhadap ketahanan pangan. Jika kita melihat lebih jauh, dampak perubahan iklim terhadap perikanan sebenarnya bukan hanya persoalan ekologi, melainkan juga persoalan sosial dan ekonomi. Perubahan ini bisa memperbesar kesenjangan, meningkatkan kerentanan masyarakat pesisir, dan bahkan mengganggu stabilitas pangan di tingkat nasional maupun global. Oleh karena itu, sangat penting untuk menekankan peran mitigasi dan adaptasi. Mitigasi dapat dilakukan dengan mengurangi emisi karbon melalui perubahan pola konsumsi energi, konservasi hutan, serta pengurangan populasi. Sedangkan adaptasi dapat diwujudkan melalui pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, pemulihan ekosistem pesisir, serta penerapan teknologi budidaya ikan yang mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang baru. Kesimpulan ini menegaskan bahwa perubahan iklim bukanlah isu yang jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Dampaknya sudah nyata dan terasa, terutama bagi sektor perikanan yang menjadi sumber pangan dan mata pencaharian jutaan orang. Dengan demikian, menjaga lingkungan dan mengurangi laju perubahan iklim adalah tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah, akademisi, nelayan, hingga masyarakat umum perlu terlibat aktif dalam usaha menjaga berlanjutan sumber daya ikan. Hanya dengan kerjasama dan kesadaran kolektif, kita bisa memastikan bahwa generasi mendatang masih dapat menikmati kekayaan sumber daya perairan yang kita miliki saat ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.